seperti namanya, priority queuing ini digunakan untuk queuing. Jadi kalau ada antrian di dalam sebuah router, maka antrian yang paling tinggi tentu yang akan diutamakan, kemudian diikuti oleh antrian yang kedua, ketiga, sama keempat. Ini konfigurasinya cukup simpel, jadi kita tinggal menambahkan konfigurasi priority list, number dari priority listnya berapa di konfigurasi global, lalu diikuti oleh protokolnya, protokol apa, dan tingkatannya tingkatan apa. Nanti kita akan coba langsung config aja biar bisa lebih jelas. Jadi di sini ada router R1 dengan konfigurasi yang sama dengan yang tadi. Router R1 dengan 12.12.1, router R2 di sini interface F00-nya 12.12.2. Kita lihat di sini ada 12.12.1 dan 12.12.2. Kita mulai config dari router R1-nya. Kita akan cek priority list 1. Kita tanya-tanya bisa interface, bisa protokol, bisa juga di limit. Kita untuk saat ini kita akan pakai protokol. Jadi untuk protokol apa dia akan diutamakan, untuk protokol apa akan dinomorduakan. Protokol. Lalu di sini ada banyak ya. Kita gunakan yang paling common itu IP. Kita cek lagi. Nah, di sini ada 4 pilihan. Ada high, medium, normal, atau low. Jadi high ini yang prioritas yang paling pertama. Low ini yang paling terakhir. Kita akan set low dulu untuk apa? Untuk eh, untuk bisa, jadi pilihannya bisa TCP, bisa UDP, bisa juga access list. Nah, kita lihat nih. Jadi kalau ada access list yang akan kita gunakan, kita bisa menentukan list. Kita akan gunakan list 100 misalkan ya. Oke, nah selanjutnya kita bikin lagi untuk protokol IP. Sorry, protokol IP. Ya, ini mungkin kalau yang jarang menggunakan putih agak sedikit challenging ya, karena dia tidak bisa menekan tombol delete atau putih saya saja. Nah, jadi ini kita pilih medium sekarang. Medium itu kita set misalkan TCP untuk eh, web gitu. Jadi port 80 ya untuk HTTP. Lalu yang berikutnya kita set no high aja langsung ya, high. TCP juga tapi untuk port 23 misalkan. 23 ini untuk telnet. Jadi di sini ada telnet kita utamakan. Nah, yang terakhir kita akan men-set seperti yang lainnya harus ada defaultnya. Defaultnya itu kita set low. Karena tadi kita sudah mendefinisikan access list 100, maka kita akan buat access list 100, kita akan permit untuk misalkan untuk ping. Gitu ya. Kalau yang belum familiar dengan access list, jadi permit protokolnya, lalu source-nya dari mana, destination-nya dari mana, gitu ya. Tadi kita sudah mempermit echo, sekarang echo replay-nya juga kita permit.
secara default dia akan mendinai semua yang lain. Lalu kita akan apply di dalam interface fast Ethernet 00. Nah, di sini ada priority group. Karena kita buatnya priority group prioritasnya 1, maka kita buat priority group 1. Nah, oke. Berarti sekarang sudah terimplement di dalam interface fast Ethernet 01 ya. Kita lihat kenapa ini tiba-tiba down chance to up ya. Oh, sorry ya. Jadi kita lihat. Kita coba ping dulu ya. 12, 12, 12, 1. Ya, mungkin tadi sempat flip. Nah, bagaimana sekarang cara melakukan pengecekan dari priority queuing ini? Cara melakukan pengecekannya adalah dengan melakukan do show queuing ya. Ya, mungkin ini kalau tidak familiar dengan kata queuing agak sedikit repot juga ya. Jadi kita coba dari sini show queuing. Nah, ini ada UE-nya 2 kali, baru habis itu ing ya. Kalau salah-salah kadang-kadang cuman 1 kali E-nya. Priority. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa dalam priority list 1 defaultnya adalah low. Lalu protokol IP yang terkena akses list 100 adalah low juga untuk traffic triple W, trafficnya medium, dan untuk telnet itu trafficnya high. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba buat sorry ini ya. Sekarang kita coba untuk pengecekannya. Nah, ini pengecekannya harus pakai debug ya. Jadi karena biasanya kalau di debug itu banyak pesan-pesan keep live sama CDP, kita set dulu supaya CDP-nya itu tidak muncul sama keep live-nya juga tidak muncul ya. No keep live. Nah, sekarang setelah ini kita akan coba di debug ya. Kita debug priority. Oke. Nah, setelah ini kita akan coba ping. Pingnya seperti yang tadi. Gitu ya. Pingnya seperti yang tadi. Kita lihat target IP address-nya itu yang di sebelah sana. IP yang di sebelah sana 12.12.12.2. Lalu extended command-nya kita pilih yes. Nah, source-nya itu 12.1. Lalu sisanya kita buat default semua ya. Kita buat default semua. Terlihat ya. Jadi ada, nah ini mungkin rada sedikit berantakan. Jadi ketika di debug itu terlihat bahwa ping dari R1 ke R2 itu di queue low. Jadi source-nya dari 12.12.12.1 ke destination 12.12.2 itu di queuing-nya itu dengan low. Jadi kalau misalkan ada paket ping sama paket HTTP. Nah, sekarang kita akan coba ya paket HTTP-nya ya. Paket HTTP kita coba aktifkan HTTP di R2. Jadi di R2 kita akan aktifkan IP HTTP server. Itu ya. Lalu kita ke VTY04. Kita kasih passwordnya Cisco.
dan login. Nah, setelah ini kita coba buat telnet, telnet ke IP-nya dari R2. Jadi telnet ke port 80. Lihat. Nah, di sini terlihat bahwa trafficnya beranjak ke medium. Kalau tadi low untuk ping, sekarang medium. Gitu ya. Medium. Kita Ctrl Z. Oke. Nah, ini sekarang terakhir. Sekarang yang terakhir kita telnet, telnet saja ya. Oops, sorry. Kita telnet. Kita telnet langsung dari R1 ke R2. 12 12 12 2. Nah, terlihat bahwa trafficnya high. Gitu. Jadi terlihat bahwa tadi yang pertama itu adalah low, sekarang medium, yang kedua medium, yang sekarang high. Nah, sekarang kita sebenarnya ini gunanya buat apa sih gunanya gitu ya? Ini kita quit aja. Kita nonaktifkan debugnya. Ya. Oke. Nah, sekarang gunanya apa? Jadi gunanya adalah untuk melimitkan. Jadi salah satu gunanya adalah untuk melimitkan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa balik lagi ke pretulis 1. Nah, di sini komennya ada banyak. Jadi ada salah satunya adalah queue limit. Jadi fungsinya adalah kita mau melimit, coba ya kita cek high limitnya berapa. Misalkan high limitnya ada 80, medium limitnya ada 60, normal limitnya 40, lower limitnya ada 20. Gitu ya. Jadi ketika kita show queue priority, nah sekarang sudah bisa ya. Terus buat tulis queuing, kita lihat di sini ada limitnya. Jadi limit 80, limit 60, limit 40 sama limit 20. Baik, demikian Pretty Queuing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.